paham pola besarnya. Yuk, go. Ya, terima kasih. Jadi deposit is jadi caranya fungsinya itu sangat banyak ya. Jadi kalau dari microcontroller sendiri, dari data yang kita cari, ini ya microcontroller ini. Jadi ini tuh kalau dari data yang cari itu data yang kita dapatkan atau kita cari, itu dia punya fungsinya itu ada banyak. Yang pertama itu fungsinya itu untuk kontrol otomatis. Jadi ini yang microcontroller ini tuh sudah digunakan oleh banyak orang di luar. Karena ini juga ya otomatis. Di sini bilang kontrol otomatis. Jadi itu untuk dalam pembuatan robot dan lain-lain itu sudah digunakan oleh banyak orang di luar sana gitu. Nah jadi ini tuh fungsinya itu untuk kontrol otomatis. Itu salah satunya saja fungsinya. Dan dia punya fungsi itu ada banyak lagi. Terus kalau yang ini sebelah ini kalau ini dia fungsinya tuh tadi tuh teman-teman sudah jelaskan dan sudah ambil contoh bahwa di sini tuh untuk mengukur dia bagaimana suhu. Iya jadi itu tuh yang ini temperatur sensor temperatur ini dia tuh untuk mengukur suhu. Jadi suhu tuh tadi tuh untuk mengetahui dia punya suhunya begitu suhu airnya. Nah terus yang kalau ini yang ini warna biru ini dia tuh untuk mengukur ini apa ya keasaman air. Ya jadi tadi teman-teman sudah jelaskan bahwa air yang baik itu 7 dan 8 di angka 7 dan 8. Kalau misalnya lebih dari 6 lebih dari 9 atau kurang dari 6 berarti itu tuh dia airnya tuh kayak harusnya tidak baik begitu asam, jadi tidak dikonsumsi lagi. Nah terus yang terakhir ini tuh dia fungsinya tuh untuk TDS. Jadi TDS itu satuannya PM yang baik itu airnya dari 51 sampai 99 itu baik. Kalau lebih dari 99 dan kurang dari 51 berarti itu airnya tuh BPM tidak baik begitu. Maksudnya kayak tidak dikonsumsi. Apakah nanti do you understand? Ya. Ini hanya mau kasih penjelasan saja. Jadi untuk adik-adik jadi menggunakan microcontroller itu tidak maksudnya tuh tidak gampang dulu, jadi ada tatanan. Maksudnya kalau contohnya adik-adik mau pasang kabel bel to bel dan bel to bel kan, bel to bel sama farmel itu jadi itu kalau adik-adik salah pasang itu dia bisa stroke dan meledak. Jadi kalau adik-adik itu tuh ya berhati-hati. Maksudnya kalau nanti ke depannya adik-adik kalau mau pakai bel to gitu, jadi ini tidak mudah. Juga ada coding. Kalau coding itu bahasa komputer gitu. Nah dan juga kalau komputer itu kalau contohnya kalau kita kasih masuk dia punya TDS, coding TDS, coding pH, temperatur itu di dalam aplikasi itu ada ya kayak kalau di Word itu kan kayak banyak tempat untuk membeli kayak ya slide gitu contohnya itu, jadi ya banyak banyak tantangan dalam aplikasi itu juga gitu. Jadi tidak semudah yang kita lah yang presentasi sih. Ada teman bilang saya mendapatkan kelayakan air. Jadi yang kelayakan air itu 50 sampai 50 ppm itu layak dikonsumsi. Tapi kalau di bawah 50 maupun di atas 50 tidak layak. Cuma kalau di atas 50 ppm itu kekurangan mineral dan boleh diminum tapi ya tidak ada mineral atau gizinya gitu. Kalau 50 ppm ke atas itu dapat diterima, tapi yang ada di sini rasa asin dan metalik. Baik, paparan lagi dari yang ini yang tadi kadang-kadang yang disambungkan itu semuanya pada dalam ini di sini. Jadi yang tadi teman-teman sudah sampaikan ini kasih tabel dia punya kodenya itu. Ketika kita dijalankan dan kita ke orang lain nanti dia punya nilai-nilai ini akan ditampilkan karena di sini